Pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan sejumlah mahasiswanya yang terlibat dalam ujaran tidak berempati terhadap kematian Timothy Anugrah Putra. Mahasiswa FISIP Universitas Udayana ini mengakhiri hidupnya diduga terkait kasus perundungan. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas BPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap dua mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan pelamar kerja menyerbu sebuah perusahaan di Tegal, Jawa Tengah. Para pencari pelamar kerja ini mendapat kabar perusahaan akan merekrut 15.000 pekerja. Aksi saling dorong dan berdesakan terjadi di depan pintu masuk perusahaan di Jalan Pantura, Tegal Pemalang, Desa Kedung Kelor, Tegal. Ribuan pencari kerja ini berdesakan di depan gerbang aula demi mendapat kesempatan kerja. Sebelumnya mereka mendapat kabar jika perusahaan memproduksi sepatu membutuhkan 15.000 tenaga kerja baru. Tingginya antusiasme tinggi pelamar ini mencerminkan tingginya minat masyarakat yang berharap bekerja di sektor industri manufaktur, khususnya di wilayah Pantura, Jawa. Hari ini pemerintah resmi membuka pelaksanaan program Magang Nasional 2024 tahap 1 sebagai bagian dari paket insentif ekonomi yang digagas Presiden Prabowo. Dalam acara pembukaan, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa pada batch 1 ini sudah ada 15.000 peserta ditetapkan dari target 20.000 peserta. Tahap 1 selesai, pemerintah akan melanjutkan ke tahap kedua pada November mendatang dengan kuota 80 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama teman-teman, tujuan magang, tadi juga sudah disampaikan Pak Menko, adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja, dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor. Dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi harapannya dengan adanya peserta magang ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang. Dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin kandidat utamanya adalah dari peserta magang ini. Karena mereka sudah
6 bulan berinteraksi dengan perusahaan. Pemirsa, tak hanya menerima order antar penumpang dan barang, pengemudi ojek online punya peran ganda sebagai pelapor tindak kejahatan. Pengemudi ojek online Kamtibnas menjadi mitra kepolisian untuk ikut menjaga keamanan Jakarta. Ratusan ojol berkumpul di kawasan Monas, Jakarta siap menerima tugas baru sebagai mitra Polda Metro Jaya. Mereka disebut ojol Kamtibmas, para ojol yang direkrut untuk melaporkan berbagai peristiwa kejahatan di sekitar Jakarta. Pemilihan ojol sebagai mitra polisi karena keberadaan mereka yang dinilai sangat dekat dengan kehidupan warga Jakarta. Selama 24 jam, para ojol beredar di jalan utama Jakarta hingga gang sempit ibu kota. Sehingga keberadaan para ojol dinilai cukup efektif melaporkan tindak pidana dan sama-sama menjaga Jakarta. Apakah efektif? Sangat efektif. Ya, jadi kalau setiap individu punya kesadaran, punya keinginan untuk melaporkan cepat kepada kami, kepada pihak kepolisian, tentunya gangguan atau potensi gangguan Kamtibmas bisa diredam. Selain mendapat helm, rompi, dan beras, sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut para ojol Kamtibmas akan mendapatkan apresiasi khusus dari polisi untuk setiap laporan. Itu kita bersinergi dan bekerja sama aparat. Contohnya di waktu malam-malam Kamtibnas kita kan kebanyakan ojol pada ngalong nih Pak, jam 12 malam. Jadi kalau ada kejadian lakantas, pencurian, kita tinggal laporan aja ke patroli yang ada di wilayah gitu. Kita atas sukarela aja kalau ojol Pak. Anggota komunitas ojol Kamtibmas diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wahana perosotan di Pasar Malam di Ketapang, Kalimantan Barat ambruk dan melukai 6 pengunjung. Wahana tak kuat menahan beban setelah dinaiki orang dewasa. Wahana perosotan warna-warni runtuh di bagian tengah diduga tak kuat menahan beban lantaran wahana yang hanya dirancang untuk anak-anak dinaiki oleh orang tua. 1 pria dewasa dan 5 anak-anak menjadi korban. Polisi langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi para korban ke puskesmas. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buru-buru, kayak gini buru-buru. Jadi kita sudah tahan. Jadi permainan itu per 5 orang. 5 orang, sudah naik 5 orang, baru naik lagi. Nah, karena tadi itu saking banyaknya membludak, orang-orang yang tidak juga turun pakai perosotan itu, dia juga ikutan naik. Pasca insiden itu, wahana di Pasar Malam tersebut sementara ditutup. Polisi masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar iNews melaporkan. Polisi mengamankan pengemudi mobil sengaja menggunakan strobo totot wupuk di tengah kemacetan Bandung, Jawa Barat. Divisi Propam Polri menyatakan pengemudi mobil viral bukan anggota polisi. Melalui akun resmi media sosial Divisi Propam Polri disebutkan bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya polisi juga menyebutkan telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Saya akan mohon maaf kepada instansi Polri karena telah menggunakan nomor polisi yang palsu dan tidak untuk peruntukannya. Saya mengakui bahwa saya bukan anggota daripada Polri, dan untuk warga Jawa Barat yang merasa meresahkan atas kelakuan saya memohon maaf. Sebelumnya dalam unggahan yang viral di media sosial menunjukkan pengemudi mobil hitam menggunakan sirene totot wukuk di tengah kemacetan di Jembatan Paspati, Bandung. Bahkan dengan arogan, pengemudi sempat menantang perekam untuk memviralkan aksinya. Sementara kendaraannya menggunakan plat mobil polisi palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Laju ambulans membawa pasien ibu hamil hendak melahirkan dihalangi mobil di Jakarta Barat. Padahal sopir ambulans sudah menyalakan sirine dan lampu rotator. Lagi bawa pasien di belakang. Mobil terekam kamera menghalangi laju ambulans membawa pasien ibu hamil di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tambora, Jakarta Barat. Pengemudi mobil tak memberikan jalan untuk ambulans, padahal sopir ambulans dari Puskesmas Tambora ini sudah menyalakan sirine dan lampu rotator, meminta diberi jalan menuju Rumah Sakit Sumber Waras.
Setelah terus dipepet, pengemudi mobil akhirnya baru memberi jalan untuk ambulans. Di Bekasi, Jawa Barat, pengemudi mobil nekat menghentikan laju ambulans yang mengangkut pasien di putaran balik Naga Swalayan, Tambun. Pengemudi mobil menegur dengan kata kasar dan mempertanyakan ambulans benar membawa pasien atau tidak. Tudingan tidak terbukti, pengemudi mobil meminta maaf setelah aksi pengadangan viral di media sosial.